Hai semuanya, di video kali ini saya akan sharing gimana caranya kita melakukan interface terhadap modul Modbus RS485 8 channel ini ya. Di sini ada 8 channel relay output dan juga 8 channel input ya. Nah, modul ini sedikit berbeda dengan modul yang lama ini ya. Di mana modul yang lama ini itu input powernya itu harus 12 volt, dia lebih strict, sementara yang di sini dia lebih lebar karena 7 sampai 30 volt, jadi dia lebih aman gitu. Kemudian yang berbeda berikutnya juga adalah di sini ada DIN railnya, sementara yang modul lama nggak ada DIN railnya ya. Nah, langsung saja gimana caranya kita melakukan interface. Pertama, kita pastikan bahwa jumpernya terpasang seperti ini ya, supaya RS485 bisa enable. Kemudian yang berikutnya, kita butuh tesnya ke komputer, jadi saya pakai USB RS485 seperti ini. Pastikan jangan CH340 ya, tapi yang lainnya karena CH340 itu nggak stabil. Yang berikutnya di input seperti ini ground dihubungkan ground, kemudian terminal input positif ini dihubungkan dengan sensor yang memberikan output positif ya. Di sini saya simulasikan pakai generator signal yang bisa mengeluarkan output 10 volt seperti ini ya. Oke, yang berikutnya di sini saya kasih powernya kalau Anda lihat ini saya pakai 12 volt ya, supaya sama dengan modul yang lama gitu. Nah, kemudian kalau ini sudah, maka selanjutnya kita butuh colokan ke komputer ya. Nah, caranya adalah kita tahu dulu nih, kita pakai device manager di sini, kemudian kita colokkan ke laptop ya, seperti ini, pakai USB hub. Nah, nanti dia akan muncul portnya adalah kelihatan port COM3 ya. Jadi nanti kita basisnya adalah COM3. Nah, setelah itu ikuti petunjuk yang ada di toko kami ya, yaitu yang ada di sini ya. Nah, seperti inilah kalau diklik ya. Kemudian langkah berikutnya adalah ini unduh ya Modbus Relay ini. Kemudian kalau udah ini direkturnya saya di download, saya replace aja. Kemudian kalau udah tinggal di klik terminal gitu. Oke, terminal. Nah, ini tinggal kita lihat bahwa Windows-nya adalah Windows PowerShell, sedikit berbeda dengan perintah ini ya. Berbedanya kayak gimana? Ini misalkan saya change ID ya, saya copy di sini, kemudian saya paste ya. Oke, nah ini kan berbedanya kan kelihatannya nggak bisa ya, karena kita pakai Windows PowerShell, jadi dia lebih strict, kita tambahi yang seperti ini. Oops. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini kelihatan kalau alamat serif IT-nya 255. Jadi kita mesti tambah ini. Kalau mau nggak repot, kita nggak pakai Windows PowerShell, tapi pakai terminal yang lama, yaitu pakai CMD ya. Nah, di sini, maka di sini kelihatan CMD bukan Windows PowerShell, sehingga ini sama dengan yang ada di sini ya. Nah, kita mulai nih untuk change ID. Ya, kelihatan di sini, sorry, ini di directory download, kemudian kita cek. Nah, di sini kelihatan alamat sleeve ID-nya 255. Sekarang kita coba beberapa ya, yaitu kita mau nyalakan relay. Ya, ini seperti ini. Kemudian kita nyalakan relay 4. Nah, kemudian kita cek di sini 4 sama satunya dia nyala. Kemudian kalau relaynya on semuanya. Nah, ini kelihatan relaynya on semuanya ya. Dan kemudian kalau kita mau cek status relaynya, kita bisa cek seperti ini. Nah, ini relaynya on semuanya. Kalau misalkan saya matikan relay 4, ya, maka dia saya cek ulang. Nah, relay 4-nya off. Nah, ini juga bisa kita matikan. Semua relay kita matikan. Maka kalau kita cek ulang, relaynya mati semua. Nah, kemudian untuk yang input yang ada di sini nih, inputnya ya. Ini kan saya pakai yang logic satunya ya.
10 volt ya. Jadi kalau kita cek relay status, status input ya, bukan relay statusnya. Status inputnya kita cek bahwa input yang kedua itu on ya, karena ini saya pasang yang di kedua. Kalau misalkan saya matikan, oke, maka dia akan off semuanya. Nah, alamat slave ID yang semula itu 255, itu kita bisa save yang semulanya, yang semula 255 seperti ini. Ya, 255 kita bisa set menjadi 1 ya. Dengan cara kita ikuti aja ini, sehingga nanti perintah-perintahnya adalah mengikuti yang slave ID 1. Nah, ini kita cek ulang. Maka kemudian kalau kita cek slave ID-nya sekarang berubah dari 255 menjadi 1. Sehingga kalau misalkan kita punya Modbus banyak ya yang seperti ini kita bisa pindah-pindah alamatnya ya. Oke, seperti itu. Sekarang kita cek, kita coba relay on ya. Kita onin relaynya, kita copy. Ya. Nah, maka sekarang slave ID satunya itu nyala semuanya. Kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan membantu. See you.